Shalom, Raismawane, Hawewane, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar umat Tuhan? Hai, kita berjumpa kembali di hari yang pertama di minggu bekerja kita, hari Minggu tanggal 22 November 2020. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini untuk bertemu kembali dan merenungkan firman Tuhan. Sebuah pelajaran yang baik pada hari ini yang berjudul dosa-dosa Babel dinyatakan. Ya, dosa-dosa Babel dinyatakan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak umat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami siap sedia untuk mendengarkan, merenungkan renungan pagi di pagi hari ini yang kiranya menjadi mana rohani bagi kami di sepanjang hari bekerja kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 51 ayat 47. Yeremia 51 ayat 47 berbunyi, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu. Ya, sepanjang bulan ini kita belajar tentang pekabaran bagaimana umat-umat Tuhan dipersiapkan untuk sebuah saat sulit yang tersedia di hadapan kita. Ya, dan pada saat ini kita akan belajar kenapa umat Tuhan dipanggil untuk keluar dari Babel, ya, kota yang jahat itu. Demikianlah pekabaran malaikat yang ketiga itu dikabarkan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkan dengan kuasa yang paling besar, Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan yang tekun berdoa akan terdorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Pada zaman akhir, pada akhir dari sejarah perjalanan umat manusia, ya, ketika menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika firman Tuhan ini harus disampaikan kepada semua orang, akan muncul roh yang menggerakkan kita. Bahkan bukan bagi mereka yang mungkin yang tidak berpendidikan secara khusus dalam bidang pengetahuan tentang teologi, tapi mereka dengan roh kerendahan hati akan keluar untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka rindu untuk menyatakan firman Tuhan ini kepada semua orang. Ya, sebuah roh yang membuat kita ingin keluar dari kehidupan duniawi ini dan menghidupkan sebuah kehidupan yang dekat dengan firman Tuhan. Dan pada saat itulah dosa-dosa Babel dinyatakan. Ketika kita dengan hati yang rendah hati datang untuk menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan kepada kita apa itu dosa-dosa Babel. Ya, akibat-akibat yang melakukan dari pemaksaan menuruti upacara-upacara gereja oleh kekuasaan sipil, jalan menuju spiritisme, kemajuan kekuasaan kepausan yang diam-diam tetapi pesat, ya, membuat banyak orang, ribuan orang akan mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak pernah didengar oleh mereka sebelumnya. Dengan heran mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja. Ya, kalau Babel di dalam perjanjian lama atau yang dilukiskan di dalam kitab Yeremia adalah sebuah sistem kerajaan yang korup, yang luar biasa besar pada waktu itu, tetapi akhirnya sistem ini menyerang, ya, atau tidak mau menuruti firman Tuhan lagi. Maka Babel di dalam perjanjian baru yang dilukiskan pada saat sekarang ini adalah sebuah sistem gereja yang membelakangi akan gereja yang benar, yang membelakangi akan firman Tuhan. Secara institusi mereka adalah gereja, tetapi di dalam penurutan firman Tuhan, di dalam melaksanakan akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka bertolak belakang. Apa yang mereka lakukan adalah murni inisiatif diri sendiri yang ditopang oleh setan. Kalau kita baca renungan pagi kita selanjutnya, Nyonya White mengatakan bahwa pada dia ditunjukkan sebuah pemandangan, ya, ketika dilihat ada rangkaian, ya, kendaraan-kendaraan yang luar biasa, ya, seperti kereta api yang berjalan dengan cepatnya dan seluruh dunia ikut di atasnya. Dan masinisnya dengan pakaian yang rapi, dengan setelan yang mantap, wajah yang luar biasa, senyuman berdiri di depannya. Lalu Nyonya White bertanya, ya, siapa itu? Ya, kepada malaikat yang mendampingi dia. Oh, kalau kita baca di dalam renungan pagi kita dikatakan bahwa, ya, itu adalah Iblis. Ya, itu adalah iblis. Nah,
ya, dikatakan di dalam renungan kita pada pagi hari ini bahwa sementara pertikaian meluas, ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang diinjak-injak, maka iblis pun tersentak. Kuasa yang membantu kekebaran itu hanya akan menentangkan amarah bagi yang menentangnya. Ya, Ellen White melukiskan kepada kita situasi yang akan terjadi, bahwa ketika umat-umat Tuhan ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bergerak dengan cepat untuk menyampaikan kabar bahwa inilah dosa-dosa di dalam gereja yang harus kita tinggalkan, ya, maka itu membuat setan tersentak, bahwa apa yang selama ini dia tutupi di dalam gereja atau sistem gereja yang murtad ini terbongkar sehingga orang banyak mulai mengerti, ya. Itulah sebabnya kita diundang pada pagi hari ini. Kita bukan hanya terfokus kepada sistem gereja ini, tetapi kita diminta untuk keluar dari Babel rohani kita. Kita diminta untuk sadar bahwa kita tinggal atau kita hidup di dunia di mana sistem Babel yang korup ini berkuasa. Oleh sebab itu bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita, menjaga akan diri kita supaya suci murni, ya, sama seperti anak domba tersebut, ya. Dikatakan di sini selanjutnya, ya, mereka akan diancam dengan denda dan hukuman penjara, dan sebagian akan ditawari kedudukan-kedudukan yang berpengaruh dan hadiah-hadiah serta keuntungan-keuntungan lainnya sebagai bujukan untuk menyangkal iman mereka. Tetapi jawaban teguh dan tegas mereka adalah, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Ketika roh ini menggerakkan umat-umat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, ya, membongkar akan apa yang menjadi dosa-dosa dari Babel modern ini, maka kepada mereka ditawarkan hal-hal yang luar biasa agar mereka meninggalkan iman mereka, agar mereka menyangkal akan iman mereka. Tetapi mereka katakan, apa yang salah pada kami? Kalau saudara baca kutipan ini, dikatakan, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Maka kutipan ini adalah sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Martin Luther ketika ia berdiri di hadapan pengadilan, ya, di hadapan para pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, yang menyatakan bahwa apa yang dia saksikan, apa yang menjadi iman Protestannya itu adalah sesuatu yang sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Martin Luther katakan kepada mereka yang berpakaian dengan indah, mereka yang duduk dengan anggun di atas sana, tunjukkan kepada saya kalau apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mereka tidak bisa membuktikannya. Kenapa? Karena selama ini apa yang mereka pikirkan adalah sebuah kebohongan yang setan tanamkan. Dan inilah yang terjadi ketika dosa-dosa Babel itu dibukakan. Ya, setan kaget bahwa firman Tuhan dibukakan, membukakan pemikiran orang banyak. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, sebelum kita melangkahkan hari kita di hari pertama minggu kita kerja kita, dengan segala rencana yang sudah kita rencanakan, mungkin saudara akan pergi untuk berekreasi dengan keluarga. Mungkin saudara akan mengambil waktu untuk keluarga, family time, ya, bersama dengan keluarga di hari ini. Ya, ataupun ada rencana-rencana pelayanan, rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan keluarga. Mungkin Anda ingin ke pantai, ke gunung, ke kolam renang, atau kemanapun Anda akan pergi di hari Minggu ini. Satu hal yang saya ingatkan kepada umat Tuhan sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah kita. Mari kita berdoa agar dengan tuntunan Roh Kudus kita diberikan pencerahan, kita diberikan hati yang murni untuk melihat bahwa mari kita buat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita ingin menjadi serupa dengan Babel, menjadi serupa dengan dunia ini, kita semakin jauh daripada Kristus. Tetapi renungan pagi kita mengajak kita, biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk melihat akan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita lebih dekat kepada Babel, ya. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan melihat hal itu dan memperbaiki diri kita. Mau mendatangkan diri kita lebih dekat kepada kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah melihat dosa-dosa Babel, tinggalkan itu, datang dekat dengan Yesus. Inilah renungan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita untuk datang dekat dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan keluar di pagi hari ini untuk segala rencana dan rancangan hati kita. Tetapi biarlah kasih karunia Kristus tetap tinggal di hati kita. Kita berbuat yang baik, yang benar di sepanjang hari bekerja kita ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada dalam hari bekerja ini. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan sekali lagi berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk hari bekerja umat-umat Tuhan, mereka yang datang mencari Engkau pada hari ini. Kami diingatkan ada dosa-dosa Babel yang luar biasa, sebuah sistem gereja yang murtad. Kami tidak ingin ambil bagian di dalam sistem gereja ini. Oleh sebab itu, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menyadarkan kami, sehingga kami meninggalkan dosa-dosa Babel ini dan menjaga hidup kami suci dan benar, semakin dekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa untuk penyertaan-Mu bagi umat-umat Tuhan dalam segala aktivitas mereka, keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak sampai orang tua. Sampai pada malam hari nanti, kami boleh kembali ke rumah, ke kamar, ke tempat di mana kami beristirahat dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Bapa, inilah doa dan harap kami di pagi hari ini. Dengar dan sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi selamat beraktivitas umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa besok pagi.